Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Griston Channel, dan seperti biasa ini adalah segmen analisa pagi, tempat di mana kita akan mengulas update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Jadi teman-teman, selamat datang kembali ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini, sebenarnya kita punya dua segmentasi khusus teman-teman. Yang pertama adalah analisa pagi, di mana kita akan mengulas update news yang ada di market kripto, dan kita akan ulas juga untuk pergerakan teknikal dari Bitcoin. Dan yang kedua itu ada analisa kripto, di mana aku akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Jadi hari ini adalah analisa pagi, so kita akan masuk ke pembahasan dari makroekonomi terlebih dahulu ya, sebelum nanti kita akan bahas seperti apa news yang ada di market kripto serta pergerakan dari Bitcoin. Nah, di perdagangan kemarin, teman-teman, hari Kamis kita udah dapat beberapa data yang penting. Salah satunya adalah CPI and PPI dari China, di mana kalau kita lihat dari data ini menunjukkan deflasi masih sedang terjadi pada perekonomian China. Artinya harga-harga barang bukannya naik, di sana justru malah anjlok. Malah turun teman-teman, daya beli masyarakat menurun, dan tentunya ini bukan pertanda yang baik untuk ekonomi China. Ekonomi China bermasalah, Asia Tenggara itu akan kena impact-nya. Pertumbuhan negara-negara di kawasan Asia juga akan cenderung slowing down. Kalau kita lihat juga di perdagangan kemarin itu ada beberapa member dari European Central Bank, Bank of England, sama Fed yang speech ya teman-teman. Kemudian juga ada data initial jobless claim yang sebenarnya negatif untuk pergerakan dari dolar. Jadi klaim pengangguran jumlah pengangguran awalnya, klaim pengangguran awal itu mengalami penurunan, dan tentunya ini bukan berita yang bagus untuk pergerakan dari US dollar. Kemudian dini hari tadi itu ada Fed Chairman Jerome Powell yang speech. Ini penting banget teman-teman, karena ini memberikan impact yang luar biasa terhadap pergerakan dari market. Mari kita cek ya. Kemarin itu ada insiden teman-teman. Ini aku ambil dari CNBC. Kalau kita lihat dari rekaman ini, kelihatan Jerome Powell sedang asik-asiknya membacakan data soal inflasi. Nah, tiba-tiba ada beberapa anggota mahasiswa atau siapa. Nah, setelah itu dia mengambil alih panggung teman-teman, dan akhirnya ya, panggungnya tiba-tiba dikuasai oleh para demonstran. Dan setelah beberapa menit, sekitar 5 menitan, kemudian panggung baru diambil alih, dan ya, akhirnya diambil alih oleh moderator, dan Jerome Powell kembali berbicara. Jadi kemarin ada insiden ya, setelah aku cek ternyata ada demonstrasi soal climate teman-teman, soal perubahan iklim gitu ya, yang mengambil alih panggung Jerome Powell kemarin saat dia sedang memberitakan bahwa kondisi inflasi saat ini sudah mulai terkendali dan target mereka masih di 2%. Tiba-tiba ada yang nyerobot panggung mereka, dan tentunya ini sontak bikin jeda teman-teman. Market juga kemarin volatile banget kalau kita perhatikan ya, ketika Jerome Powell speech. Lalu apa aja poin-poin yang disampaikan oleh Jerome Powell? Sebenarnya Jerome Powell melihat bahwa perkembangan inflasi saat ini sudah mengarah ke tren yang positif. Tapi kalau kita lihat dari media-media mainstream, pemberitaannya semuanya hawkish ya teman-teman. Powell memperkuat pendekatan hati-hati. The Fed berharap kenaikan suku bunga lebih lanjut. Teman-teman, jadi judulnya semuanya seperti itu. Padahal kalau kita lihat dari isi beritanya, sebenarnya The Fed saat ini sudah mengakui bahwa inflasi sudah mulai mengalami penurunan. Namun harus di take note bahwa penurunan yang terjadi pada suku bunga belakangan itu mungkin saja belum menunjukkan bahwa inflasi sebenarnya bisa benar-benar diredam. Dan Jerome Powell sendiri itu membuka kemungkinan untuk menaikkan suku bunga, tapi bukan memastikan bahwa suku bunga akan naik. Jadi ini ada beberapa data yang dia ungkap, yaitu ya data-data dari US Treasury yang sebenarnya masih cukup tinggi dan sangat-sangat membantu untuk menekan yang namanya inflasi. Dan ya kemungkinan Jerome Powell masih akan menaikkan suku bunga jika inflasi dirasa masih cukup tinggi, dan juga beberapa indikator ekonomi juga menunjukkan tidak terjadi penurunan dari pertumbuhan ekonomi. Di sana baru Jerome Powell bakalan mungkin mempertimbangkan untuk kenaikan suku bunga kembali. Tapi bukan pasti next FOMC kenaikan suku bunga. Jadi ini kayak ya
yang namanya media ya, kalau nggak sensasional, nggak menarik orang untuk baca, teman-teman. Jadi harus di take note. Kemudian kemarin ada berita yang lumayan seru, teman-teman. Salah satunya itu ada dari BlackRock ya, BlackRock yang tampaknya mulai yakin kalau mereka akan mendapatkan persetujuan ETF Bitcoin-nya pada bulan Januari. Jadi ini berita cukup bagus sebenarnya untuk ekosistem dari market kripto jangka pendek, teman-teman, karena ETF bisa jadi sentimen yang sangat-sangat positif. Sebelum kita bahas newsnya, kita lanjut lagi ya bahas untuk kalender ekonomi. Ada news apa aja yang akan kita dapetin hari ini? Hari ini kita akan dapat data soal GDP (Gross Domestic Product) dari beberapa negara, salah satunya dari Inggris. Kemudian juga akan ada dari Amerika Serikat, ini ada data inflasi di Michigan, di salah satu negara bagian di sana. Jadi itu sih dari beberapa news. Teman-teman nggak terlalu gimana-gimana kalau menurut saya. Kita balik lagi ya ke news yang ada dari market. Kemudian teman-teman, US SEC mengatakan bahwa mereka Grayscale saat ini sedang coba untuk push spot Bitcoin ETF kepada SEC. Jadi Grayscale ini adalah salah satu hedge fund yang mungkin akan bisa menguasai Bitcoin sebab mereka punya dana invest berupa Bitcoin yang sangat-sangat besar, teman-teman. Dan kebetulan memang mereka sudah mengajukan yang namanya ETF-nya saat ini. Sebenarnya sih namanya sebelumnya adalah Grayscale apa ya, kemarin ya, dua tahun lalu Grayscale itu sudah mengajukan produk yang sebenarnya serupa sama Bitcoin, namun akhirnya Grayscale itu diminta oleh SEC buat mengganti namanya menjadi ETF Bitcoin. Dan overall sih sebenarnya sama aja, sebuah aset yang berupa aset dari saham ya, teman-teman. Hanya saja dia masih tetap di backup sama yang namanya Bitcoin. Dan dari Grayscale sendiri sekarang sedang mempush hal tersebut supaya mereka bisa dapat approval dari SEC sehingga bisa mulai melakukan perdagangan untuk mereka punya ETF. Kemudian ini ada berita yang juga cukup mengejutkan, ada top Bitcoin miners yang kabarnya itu menjual hasil mereka punya cadangan dari miner sebelumnya. Jadi kan mereka sudah melakukan mining nih. Jadi aset-aset Bitcoinnya mereka jual, teman-teman. Bahkan jumlah penjualan dari penjualan Bitcoin tersebut lebih besar dari aset yang mereka dapatkan ketika mining di bulan terakhir. Dan ini sontak bikin market juga cenderung negatif ya, teman-teman. Jadi berdasarkan data The Miner Mag, itu mereka sudah menjual sebagian besar Bitcoin yang mereka dapat pada produksi beberapa bulan terakhir ya, dengan jumlah keuntungan yang mereka sudah dapatkan itu di 160 juta US dollar, teman-teman, pada rally di bulan Oktober kemarin. Mereka sudah melakukan penjualan yang besar-besaran. Dari perdagangan kemarin itu juga ada sentimen yang positif untuk Ethereum. BlackRock iShares Ethereum Trust registers in Delaware. Jadi ini beritanya sangat-sangat baik untuk Ethereum, teman-teman. Bagaimana tidak, tiba-tiba ada news yang sebegitu besarnya, BlackRock sekarang sudah mulai mengajukan untuk Ethereum ETF. So ini pendekatan yang sangat-sangat bagus ya, bagaimana memang Ethereum ETF ini sudah lebih dulu mendapatkan approval dari SEC dibandingkan dengan Bitcoin. Dan kemarin kalau kita lihat dari perdagangannya, karena ada beberapa sentimen dari news yang bilang bahwa Fed masih hawkish, itu memberikan impact terhadap pergerakan dari DXY atau indeks dolar menguat. Kemarin kita sudah wanti-wanti sebenarnya kalau akan ada potensial gap yang ada di kisaran 106,5 ini ketutup, teman-teman. Cuma kita nggak tahu pasti kapan ketutupnya. Dan setelah melihat news yang ada pada market tadi, saya melihat bahwa kemungkinan gap ini akan ketutup dalam beberapa minggu ke depan. Sepertinya akan membutuhkan waktu untuk tutup gap, baru at the end kita mungkin melihat penurunan yang kembali berlanjut pada US dollar. Jadi so far indeks dolar berpotensi untuk menguat. Nah, karena indeks dolar menguat dan juga ada sentimen-sentimen resesi, membuat gold itu juga mengalami penguatan, teman-teman.
Gold ini memang salah satu aset yang bakalan positif ketika ekonominya lagi kacau, ketika terjadi resesi, ketika terjadi krisis. Gold di perdagangan kemarin menguat 0,41%. Kemudian S&P 500 tentu saja terkoreksi karena ada sentimen dari hawkishnya Fed. Cuman dari S&P 500 ini belum tutup gap yang ada di kisaran 4.400 teman-teman. Ini masih belum ditutup dan saat ini gap tersebut menjadi area resistance yang kuat banget untuk S&P 500 dan dia juga meninggalkan banyak gap di bawah teman-teman. Jadi kemungkinan S&P 500 masih bakalan tertekan dalam beberapa waktu. Lalu Bitcoin gimana? Wah, Bitcoin kemarin asik-asiknya naik ya teman-teman, hampir menyentuh level resistance yang kita sudah pikirkan sebelumnya, yaitu ada di kisaran 38 ribuan something. Jadi kita lihat dulu dari time frame daily. Sebenarnya kita sudah memperkirakan sih kalau Bitcoin memang nggak bakalan koreksi, maka akan ada potensial untuk Bitcoin ini rally lanjut teman-teman sampai setidaknya area 38.200, 38.300 ya, di area tersebut lah. Hanya saja kemarin aku wanti-wanti juga ya, kalau MACD-nya udah bikin dead cross. MACD sudah bikin dead cross yang mungkin akan memberikan sinyal untuk jual atau sinyal koreksi dulu untuk market Bitcoin. Dan ternyata bener aja market sebelum Fed pidato itu dimainkan dulu ya, harganya dibawa naik dulu, kemudian di smash sama bandarnya teman-teman. Bitcoin cenderung drop, nyungsep, dan altcoin semuanya terkapar juga. Kalau kita perhatikan dari BTC dominance kemarin juga sempat menguat ya, hanya saja akhirnya tertekan. Aset yang paling strong saat ini bertahan adalah Ethereum. Ethereum naik sekitar 9%, sementara altcoin yang lain banyak yang sudah nyungsep. Dogecoin, GRT makin nyungsep, terus CFX juga sempat naik tapi nyungsep juga. BNB agak strong juga teman-teman meskipun mengalami penurunan ya. Litecoin, XRP, kemudian Curve Finance, kemudian TIA, dan kawan-kawan semuanya pada koreksi. Jadi Bitcoinnya koreksi, altcoin rata-rata juga mengalami koreksi, dan Ethereum yang memang sebelumnya melempem naik sendiri teman-teman. Jadi kalau kita lihat gimana nih analisa dari marketnya, secara teknikal sebenarnya pergerakan dari Bitcoin ini ditunjang sama volume perdagangan yang sangat-sangat bagus. Yang kedua, dari smart money masih tetap kuat pada market ya, sehingga ini bisa dibilang menjadi indikasi yang masih positif untuk market. Dan kemudian kalau kita perhatikan juga dari MACD sudah memberikan sinyal jual. Jadi kalau jangka pendek kita melihat tekanan jual yang terjadi pada Bitcoin ini sebenarnya mengindikasikan buat koreksi dulu dalam beberapa waktu. Kesempatan lah buat teman-teman yang mungkin mau ambil barang yang mungkin ketinggalan, wah koin apa nih yang bisa diambil. Nah itu teman-teman bisa pertimbangkan untuk cicil dulu, DCA dulu ketika fase koreksi sedang terjadi. Saya rasa sentimen masih bakalan cukup mix di market. Dari sisi Fed-nya mungkin narasinya masih hawkish, namun dari beberapa sentimen dari market kripto sebenarnya lagi benar-benar positif untuk saat ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat ya, Bitcoin ongoing untuk koreksi, target-targetnya yang bisa diperhatikan jangka pendek ada di kisaran 35.000, mungkin menjadi tempat yang cukup bagus teman-teman. Terlebih level support mereka kalau teman-teman bisa dapat di kisaran 33.800 juga akan menjadi tempat yang cukup menarik untuk yang mau akumulasi Bitcoin. Kalau dari altcoin sendiri yang udah turun dalam ya, kayak GRT udah turun dalam. Kemudian CFX mungkin bisa jadi salah satu pilihan juga mungkin ya. Kaspa di perdagangan kemarin ini sempat spike down juga, tapi akhirnya dia balik ngepam. Kaspa ini benar-benar kuat teman-teman, naik sekitar 16% di perdagangan kemarin. XRP juga udah mulai slowing down, udah mulai nyentuh support ya, bisa teman-teman pertimbangkan. Kemudian Solana juga koreksi tipis aja teman-teman. Ya, jadi jangka pendek saya rasa market akan dominan untuk koreksi dulu ya, mengingat memang dari sentimen kayaknya udah mulai melemah teman-teman, dimana udah naik cukup lama ya, masa nggak ada koreksinya, ya koreksi dulu lah teman-teman. Semoga aja kita semua yang mungkin masih punya dana cadangan yang belum sempat untuk cicil kemarin bisa dapat harga-harga murah ya ketika Bitcoin mengalami koreksi. Jadi menurut saya gitu aja buat Bitcoin, nggak terlalu gimana-gimana. Saya rasa sentimen dari Jerome Powell kemarin itu sudah cukup memberikan kita indikasi bahwa mereka masih
cenderung membuka kemungkinan untuk kenaikan suku bunga di tahap berikutnya. Jadi gitu aja mungkin untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram buat teman-teman yang mau join. Di sini kita sudah update banyak sekali news untuk market kripto ya, teman-teman, dari data on-chain, dari sentimen-sentimen yang ada di market, dari para miners yang mungkin melakukan penjualan, kemudian juga sentimen-sentimen yang seperti kemarin ada Moonbeam, real world asset, sentimennya bagus banget. Kemudian juga kalau ada acara-acara seperti trading competition, ataupun mungkin ada teman-teman yang bisa berpeluang dapetin cuan. Ini aku sharing aja teman-teman. Kemarin itu ada event dari BitTime ya. BitTime mengadakan event untuk pengguna baru. Untuk teman-teman yang belum registrasi BitTime. Nah, buat teman-teman yang mau dapatin reward sebanyak 2 USDT, ini hanya untuk 100 peserta yang mendaftar ya, 100 peserta pertama yang mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Teman-teman berpeluang untuk mendapatkan 2 USDT atau mungkin sekitar 30.000 kalau teman-teman menyelesaikan KYC-nya dengan menggunakan kode referral EEAZLW teman-teman, dan melakukan KYC ya, dan serta melakukan deposit sebanyak 30 US dollar atau kurang lebih 450.000 rupiah. Itu teman-teman akan berpeluang mendapatkan 2 USDT tanpa diundi, cepet-cepetan tapi ya, untuk 100 pengguna pertama. Dan juga ada cashback fee teman-teman yang akan teman-teman dapatkan selama event. Maksimum cashbacknya sebanyak 10 USDT selama event berlangsung. Itu untuk pendaftarannya, bisa langsung aja cek link yang ada di kolom deskripsi dari video ini. Jadi paling gitu aja yang bisa aku update buat teman-teman. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan ya yang mau join di komunitas kita, linknya juga ada di kolom deskripsi. Itu aja teman-teman, akhir kata saya Andri, makasih.